Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program kredit usaha rakyat di sektor perumahan membuka peluang bagi pengembangan untuk mengajukan pinjaman dengan plafon hingga 5 miliar rupiah. Plafon hingga 5 miliar rupiah tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama 4 sampai dengan 5 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah meluncurkan program kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan. Dengan adanya kredit usaha rakyat yang khusus untuk sektor perumahan, maka pengembang dapat mengajukan pinjaman dengan plafon mencapai 5 miliar rupiah. Di mana dalam aturan sebelumnya, plafon modal kerja bagi pengusaha di sektor ini maksimal hanya sebesar 500 juta rupiah. Erlangga menyebut plafon hingga 5 miliar rupiah tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama 4 sampai dengan 5 tahun. Dalam penjelasannya, kredit usaha rakyat perumahan itu bakal diberikan baik kepada konsumen hingga pengembang. Dengan catatan, pengembang yang dapat mengakses pembiayaan tersebut merupakan pengembang menengah dan kecil dengan kriteria kepemilikan modal 5 miliar rupiah. Kemudian untuk ekosistem perumahan, tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan 5 miliar. Dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM, yaitu modal sampai 5 miliar dan turnover ataupun penjualan 50 miliar. Dan ini bisa dibuat untuk memfasilitasi dengan 5 miliar membangun 38 sampai 40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah, ini waktunya bisa sampai 4 sampai dengan 5 tahun. Pemerintah menyiapkan plafon hingga 13 triliun rupiah untuk kredit usaha rakyat rumah perorangan dan 117 triliun rupiah untuk pembangunan perumahan oleh pengembang UMKM. Adapun penyaluran kredit usaha rakyat perumahan akan melibatkan perbankan Himbara dan beberapa bank swasta. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi KUR untuk pembiayaan sektor perumahan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto, beliau adalah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Halo Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras. Baik, terima kabar? kasih. Kabar baik juga? Pak Amin sehat. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Bapak Muhammad Amin Nurdin, praktisi perbankan dari RPPI. Halo Pak Amin, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah, Mas Pras, makasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Amin. Sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu terkait dengan perkembangan sektor properti saat ini. Pak Joko, khususnya di segmen menengah ke bawah itu seperti apa? Silakan. Oke. Realisasi khususnya MBR sampai dengan awal Juli ini itu sebanyak 120.900 sekian lah ya. Oke. Artinya di awal Juli ini realisasi sudah lebih baik dari tahun 2002, 2023, 2024 untuk FLPP-nya. Ini berarti bahwa ada masih pergerakan yang positif dari rumah menengah sampai MBR. Ya, kita tahu bahwa di beberapa minggu yang lalu sudah ada keputusan mengenai kenaikan dari awalnya 220.000 kuota untuk FLPP, saat ini dinaikkan menjadi 350.000. Artinya ini juga masih belum sesuai yang ditargetkan ketika kita berbicara angka kuotanya menjadi 350.000. Karena rata-rata per bulannya realisasi hanya sebesar 20.000. Pastinya harus ada upaya khusus, sistematis, terintegrasi sehingga penyerapan atas kuota FLPP yang pada akhirnya merupakan ibaratnya piramida, FLPP sama menengah bawah ini kan ada di bawah. Ketika ini panas, overheated, maka panasnya akan bergerak ke atas. Meskipun kita tahu, kita menyadari
ada banyak PHK di sana sini, ada penurunan daya beli, kemudian SLIK OJK juga masih bermasalah terkait dengan pay letter, pinjol. Sementara rata-rata hampir 70% masyarakat MBR yang ingin mengakses rumah MBR ini terkendala SLIK itu. Yang ketiga juga perbankan juga mengalami tekanan sehingga lebih hati-hati. Oke. Mereka menciptakan sarang laba-laba yang lebih ketat lagi sehingga ini juga akan memberi tekanan terhadap target pemerintah untuk penyerapan FLPP yang jadi 350. Kita melihat bahwa ini akan menjadi problem ketika tidak ada upaya sistematis. Kita masih mendapatkan cerukan backlog, angka backlog 9,9 juta. Kita juga masih punya data BPJS/TK itu pesertanya adalah di atas 40 juta. Artinya sebenarnya ini bisa di link dan match kan, hanya memang butuh upaya yang khusus, upaya yang terstruktur antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian PKP, dengan BPJS/TK, dengan Kemenaker, sehingga ada cara untuk menjaring perusahaan yang memiliki karyawan yang banyak, kemudian atas karyawan yang banyak ini kita hitunglah 99%-nya itu tidak usah dimasukkan, 1% saja masih ada 400.000. Artinya atas target itu kemungkinan untuk terserapnya sangat terbuka. Sebenarnya hanya membutuhkan upaya-upaya khusus. Kalau kita menggunakan data realisasi atas FLPP, 75% itu adalah mereka pekerja swasta. Kemudian wira swasta yang ASN itu kurang lebihnya di bawah 10% lah. Ini artinya FLPP menjadi instrumen pemerintah yang reliable untuk memberikan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, khususnya MBR, begitu. Baik. Nah ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi real yang sudah disampaikan oleh Pak Joko. Lantas kalau kita bicara mengenai ekosistem serta pertumbuhan kredit untuk sektor perumahannya sendiri, seperti apa nih Pak Amin sebagai praktisi perbankan melihatnya? Ya, Mas Pras, terima kasih. Sebenarnya kalau secara umum kondisi pertumbuhan kredit konsumer ini cukup baik ya, khususnya untuk perumahan. Oke. Masih baiklah saat ini. Jadi kalau kemudian ada sekarang ini dukungan pemerintah dengan program ini, pastinya akan meningkatkan lagi kemudian pertumbuhan kredit di sektor KPR ini. Saya rasa ini pasti akan banyak membantu. Cuman memang kemudian harus banyak dilihat dari sisi yang tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Joko ya, terutama kan kita melihatnya dari dua sisi. Kalau dari sisi bank, memang benar kita lebih hati-hati. Tapi bagaimanapun juga kalau namanya program pemerintah, mestinya harus ada sedikit jangan terlalu tight gitu ya persyaratannya. Karena saat ini kalau kita ngomong tentang FLPP dan kemudian ditujukan kepada segmen yang menengah ke bawah, itu kan yang ditarget seharusnya tidak hanya yang sektor pekerja formal saja, tapi juga harus kena kepada pekerja sektor informal yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Joko. Ini masalah ketika mereka terkait dengan pinjol, maka kemudian itu akan bermasalah di SLIK OJK-nya. Meskipun kemudian kalau kita telusuri lebih jauh ya berdasarkan data juga dan beberapa yang memang sudah disampaikan di media oleh banyak pengamat gitu, bahwa sebenarnya sektor informal ini kalau kemudian diberikan relaksasi untuk SLIK-nya ya, karena mereka juga sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk membayar, apalagi kalau kemudian saat ini kan ada mix ya. Saya lihat kebijakannya tidak hanya kemudian membuat rumah untuk yang ukuran-ukuran yang sekarang ini sudah ada ya, semacam 36, 45 dan tipe sederhana lagi, tapi ada kemudian yang diperkecil menjadi 24, 18 dan seterusnya yang nilainya juga sebenarnya tidak terlalu besar untuk kalau kita bicara
pekerja di sektor informal itu masih bisa masuk. Artinya kemudian ada dua sisi kan, tadi sisi perbankannya harus ada sedikit perubahan kriteria, kemudian dari sisi nasabah juga kita harus melihat lagi tidak hanya bermain di sektor formal yang tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Joko, tapi juga coba menyasar ke sektor-sektor informal yang Baik. saya rasa jumlahnya akan lebih besar, gitu Mas Pras. Nah, Terima Pak kasih. Amin, pemerintah meluncurkan program kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan begitu. Apakah memang ini timingnya sudah tepat begitu saat ini? Ya, kalau saya lihat karena memang kondisi sedang dan kutip tidak baik-baik saja ya karena pertumbuhannya melambat. Saya rasa ini akan menjadi dorongan yang cukup baik untuk Oke, meningkatkan pertumbuhan kredit secara umum dan nantinya akan menjadi penggerak daya beli masyarakat karena kita semua udah tahu dan sudah sering disampaikan ya, ini kalau kita membangun satu perumahan itu yang terlibat itu banyak. yes. Artinya kemudian banyak sektor-sektor lain di dalam industri ini yang juga ikut bergerak dan saya yakin ini akan memacu pertumbuhan ekonomi secara umum Mas Pras. Terima kasih. Baik, baik. Nah, tanggapan dari Ray seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penyaluran KPR di tahun 2025 seperti apa pergerakannya dari Januari sampai dengan Mei 2025. Ya, 795,6 triliun rupiah di awal tahun 2025, kemudian cenderung stagnan saja di level 800-an triliun begitu sampai dengan di bulan Mei 810,1 triliun rupiah untuk penyaluran KPR 2025. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian Pak Amin Nurdin, praktisi perbankan. Baik, Pak Joko, tadi sempat kita ulas terkait dengan kebijakan pemerintah begitu ya, terkait dengan kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan. Nah, Anda dari sisi pengembang sendiri bagaimana melihat kebijakan yang baru diluncurkan ini? Apakah memang ini menjadi suatu langkah yang ditunggu-tunggu juga nih dari sisi pengembang? Silakan Pak Joko. Lihat bahwa posisi mengenai uang beredar di masyarakat, mengenai pembukaan lapangan pekerjaan saat ini mutlak dibutuhkan. Kita tahu bahwa industri properti ini adalah industri padat karya. Ada 185 industri yang terkait dengan Oke. properti ini. Kami ada riset yang kita kerjasama dengan FEB UI bahwa setiap injeksi sebesar 35 miliar dolar sampai dengan 7 miliar dolar atau setara 135 triliun itu akan memberikan dampak sebesar 0,5 sampai 0,6. Artinya ini adalah upaya yang harus kita lakukan dan ketika kita mendengar ada keputusan penyaluran kurs 130 triliun, kemudian nanti juga Danantara ada 150 triliun, kemudian kita juga mendengar Ibu Sri Mulyani sudah memutuskan menyediakan sebesar 14,4 triliun untuk yang 2 juta rumah. Oke, kita sisir satu persatu. Yang pertama, pasar yang akan menyerap adalah bagaimana realisasi dari 220 FLPP menjadi 350 itu. Itulah yang akan menyerap dana-dana yang baik KUR ataupun dari Danantara itu. Nah, hanya saja kita tahu bahwa atas penyerapan ini kita punya relatif tekanan karena tadi daya beli turun, karena PHK dan sebagainya. Maka harus ada upaya khusus sistematis. Kami sudah memberikan surat ataupun proposal kepada Kementerian PKP untuk kita bisa bekerja sama dengan Kemenaker, CGO, BPJS karena mereka sudah punya datanya, punya karyawan dan jumlahnya sekitar di atas 40 juta. Kalau kita ambil 1% saja 400, maka penyerapan dana ini akan efektif, nggak menjadi problem. Bahkan memang dibutuhkan link and match. Yang kedua, KUR ini juga akan bisa digunakan ketika kita berbicara untuk pelaksanaan 2 juta rumah di pedesaan dan di pesisir.
kita tahu untuk yang 2 juta ini belum ada kebijakan atau belum ada kemajuan yang signifikan terkait program ini mengenai kriterianya, kemudian kriteria penerima, kriteria desa, kriteria luas bangunan, nilainya dan sebagainya. Sehingga ini masih menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Bahkan kami sudah mendorong proposal Propertinomic 2.0 bahwa real estate Indonesia sanggup untuk bisa melakukan pembangunan itu selama kebijakannya sudah ditentukan. Oke. Kita tahu di dalam proposal itu selain kriteria-kriteria tadi, kita juga sudah menyampaikan mengenai apa yang dibutuhkan. Ada 4 kebijakan yang dibutuhkan, yaitu kebijakan pertanahan, kemudian kebijakan mengenai perizinan, kebijakan mengenai pembiayaan, juga mengenai kebijakan pengawasan. Khusus mengenai kalau skema yang kami terima selama ini ketika kita bicara di Satgas Perumahan, kebetulan saya juga menjadi bagian dari tim Satgas itu, maka kriteria yang pertama adalah mereka yang memiliki tanah tetapi belum memiliki rumah. Nah, karena ini skemanya adalah melalui KPR, maka harus dilakukan sertifikasi dahulu. Yang kedua, ada PBG-nya dahulu, perizinan yang tadi. Kemudian adalah bagaimana skema pengawasan. Setelah itu, maka officially masuk KPR. Ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat, menjadi blue ocean, sehingga dana yang tadi sangat besar menurut hitungan kita, 130 sama nantinya 150 itu sangat-sangat akan memberi dorongan dampak ekonomi, lapangan pekerjaan, tumbuhnya titik-titik ekonomi baru, bahkan tumbuh manufaktur yang ada di setiap kabupaten, kemudian tumbuh atau mentaslah beberapa hitungan kami ada 86.000 entrepreneur baru, dan ini akan sangat bagus buat ekonomi Indonesia, akan sangat bagus buat PDB Indonesia karena tumbuhnya ekonomi melalui di pedesaan. Sekali lagi, memang saat ini kita membutuhkan kebijakan yang segera, karena kalau kita terkait dengan hanya menggunakan kondisi yang saat ini ada, maka apa yang menjadi kebijakan ini kurang bermanfaat, kurang optimal, bahkan akan menjadi potensial problem kalau dananya sudah direalisasikan, sudah cair, sementara untuk pekerjaannya ataupun wilayah yang menggunakan modal kerja itu belum ada. Nah, ini kita dorong Kementerian PKP khususnya dan pemerintah untuk segera bisa merumuskan terkait 2 juta rumah itu seperti apa, dan kita siap untuk bisa mensupport menyelenggarakan itu semuanya. Baik Pak Joko. Nah Pak Amin, lantas bagaimana kalau dari sisi perbankan nanti begitu untuk penyaluran kurnya sendiri, begitu kemudian mekanisme yang seperti apa? Mengingatkan tadi ada persyaratannya bahwa ini untuk kontraktor UMKM dengan plafon 5 miliar begitu bisa membangun 30 sampai dengan 40 unit rumah. Kemudian tadi diharapkan juga ini kan untuk daerah-daerah lain begitu yang sehingga pemerataan dari pembangunan perumahan bisa terjadi dan dinikmati oleh masyarakat luas begitu Pak Amin. Ya, saya rasa saat ini Bang pasti kan sudah bersiap ya, karena memang kan sudah sering berdiskusi dengan tim Satgas Perumahan terkait dengan program 3 juta rumah ini. Karena yang saya tahu, ini kan sebenarnya tidak hanya membangun rumah juga, tapi juga bagian dari renovasi juga ada. Kemudian terutama untuk yang di pesisir-pesisir. Jadi intinya bagaimana mengupayakan masyarakat memiliki rumah yang termasuk tipe rumah sehat. Itu yang kemudian masih menjadi beban lah buat pemerintah sekarang yang memang pengen mensejahterakan masyarakat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan kemudian kriteria, karena ini nanti akan tumbuh beberapa pemain baru gitu ya di sektor properti dan konstruksi untuk menciptakan lapangan kerja yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Joko, saya rasa Bank juga pasti sudah punya kriteria tertentu untuk menetapkan bekerjasama dengan developer yang kecil dalam tanda kutip ini ya, karena ini kan sesuatu yang baru yang memang sedang diupayakan. Karena kalau pengen persebarannya cepat seperti itu, karena memang kemudian kalau kita ngomong developer-developer besar untuk masuk ke sini ini jadi pekerjaan yang tidak terlalu menarik buat mereka gitu. Satu sisi kan pasti kita bicara keuntungan dalam tanda kutip. Dan yang ketiga, sebenarnya kemudian kalau kita melihat kondisi saat ini terkait dengan
bank gitu ya, Ya, dan mau sampai ke pelosok-pelosok, pasti tentunya tidak hanya mengandalkan satu bank himbara saja, harus juga bekerjasama dengan bank swasta besar yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Saya rasa juga udah banyak berita kok siapa yang akan terlibat dalam hal ini ya, bank swasta mana maksudnya yang mau kemudian bergabung untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan program perumahan ini, Mas Pras, begitu. baik. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa poin ataupun tantangan lah yang Anda katakan sendiri, ya, optimisme Anda melihat ke depan begitu untuk penyaluran kredit perbankan melalui KUR, kemudian juga ini untuk sektor properti yang Anda katakan juga produk-produk turunannya ataupun sektor-sektor lain yang terlibatnya ini bisa menggerakkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan begitu Pak Amin. Ya, saya masih cukup optimis, Mas, karena memang kalau satu sektor ini bergerak akan memancing pergerakan di tempat lain, apalagi kalau tadi disinggung oleh Pak Joko, kemudian akan memancing pertumbuhan adanya pabrik-pabrik baru di lokasi-lokasi yang memang sudah banyak perumahan-perumahan ya, dan industri-industri atau bisnis atau sektor lain juga pasti akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan sektor perumahan ini. Saya sangat yakin dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke, kalau kemudian kita melihat potensi ini untuk ke depan kan berarti bagaimana Bank mengoptimalkan program pemerintah ini beserta KUR dan kredit konsumer lain khususnya yang terkait dengan KPR ini ya, pasti ini akan mendorong sih Mas Pras secara umum. Saya masih yakin ini akan membantu pertumbuhan kredit ya. dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Dan terakhir pasti selalu tumbuh ini juga harus memperhatikan sisi risikonya ya karena tadi Iya. di awal sebelum kita mulai diskusi secara khusus terkait dengan hal ini, kita melihat bahwa di sektor ini memang pertumbuhan NPL-nya masih masih terlihat harus diwaspadai ya. Artinya kalau mau bertumbuh dengan baik, ya tetap harus dijaga kualitas dan kemudian bagaimana kita juga harus memperhatikan sisi risikonya. Demikian Mas Pras. Baik, baik. Nah, Pak Joko terakhir menurut Anda bagaimana program KUR perumahan ini akhirnya bisa dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis properti lah secara keseluruhan di tahun ini, Pak? Ya, memang ini menarik ya. Karena selama ini dari sisi supply, dari sisi para developer ini kan kurang adanya insentif ini baru sekarang ya. Oke, Selama ini modal kerja kita, kemudian investasi itu semuanya adalah merupakan kredit komersial. Nah, ketika kita mengacu terhadap apa yang tadi kita samakan dahulu bahwa KUR ini akan diberikan mereka yang batasnya 5 miliar, omsetnya 50 miliar, dan ini adalah sesuatu yang eh, bagus opportunity-nya. Tapi kan sekali lagi kami pun harus sangat hati-hati menyampaikan kepada para anggota kami ini karena ketika ini sudah di-deliver kepada teman-teman, maka yang harus saya jaga adalah bagaimana ini menjadi sesuatu yang optimal, bagaimana ini menjadi produktif, bukan menjadi bagian dari konsumtif. oke. Ingat, kita tahu kan yang namanya ketika yang membangun pekerjaannya belum ada, marketnya belum ada, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat berisiko. Apalagi kita tahu bahwa apa yang terkait dengan menjadi pekerjaan tadi, misalkan yang realisasi penyerapan dari 220 menjadi 350 itu belum mendapatkan akomodasi yang cukup, gitu. Yang kedua terkait yang 2 juta rumah di pembangunannya di desa, pedesaan dan pesisir ini juga belum confirm, maka Oke. kami sangat hati-hati untuk mendorong teman-teman itu mengambil itu kan begitu. Karena apa? Ketika ini menjadi sebuah instrumen bagus, ketika ini menjadi sebuah dorongan modal kerja bagus, bahkan ini menjadi bagaimana teman-teman mendapatkan energi baru, misalkan selama ini bisa membangunnya hanya 10 unit, 20 unit, ini bisa menjadi lebih besar, lebih cepat. Tapi sekali lagi, demand ini harus kita Ya, jaga. betul. Kecuali terkait kalau kita program 2 juta rumah itu dikerjakan, maka ini akan sangat efektif, akan sangat produktif, akan sangat signifikan. Satu, ya, penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, distribusi
pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, akan tumbuh titik-titik manufaktur. Yang keempat, akan muncul para pelaku ekonomi baru. Nah, ini yang paling dasarnya adalah kita akan mendapatkan nasabah baru, masyarakat di desa yang memahami instrumen perbankan, yang menjadi konsumen perbankan. Kemudian masyarakat ini pada saatnya juga akan bergerak naik, maka ini akan menjadi sesuatu yang saya sebut menjadi Blue Ocean Indonesia baru, atau skema bisnis pembiayaan yang baru, dan ini akan menjadi sesuatu yang membuat yang lebih luas lagi ekonomi itu untuk bergerak. Baik, tidak hanya di satu sisi, tadi juga disinggung Pak Amin bahwa ini akan menggerakkan ke atas lagi. Yes, itu dia optimisme sedang tinggi-tingginya ya terkait dengan bagaimana program KUR sektor perumahan ini bisa menjadi angin segar dan menjadi booster juga untuk sektor properti di Indonesia sambil tetap pemerintah menjaga daya beli masyarakat begitu khususnya kelas menengah untuk bisa menjangkau lagi nih dari produk-produk properti yang ditawarkan di masyarakat. Baik, Pak Joko, Pak Amin, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Joko, Pak Amin. Terima kasih.